Bisa Terbang yang ditulis oleh Rizwan, penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Penasaran Kak dengan semut bisa terbang? Penasaran Kak? Yuk simak ceritanya. Seekor semut hitam bernama Dog sudah terbangun ketika semut-semut lainnya masih tertidur. Di dekat lubang sarangnya, ia berbaring terlentang memandangi langit yang mulai terang. Seekor elang terbang melayang, terlihat gagah dan perkasa. Dog sangat mengaguminya. Andai aku bisa terbang. Sebenarnya Dog sudah lama ingin bisa terbang, tapi tak ada satupun semut di koloninya yang mendukung. Tidak mungkin. Sampai kapanpun, dengan cara apapun, kita tidak akan pernah bisa terbang. Iya, tentu saja kamu datang, kata yang lain. Dog hanya bisa menyimpan keinginan itu di dalam hati. Ia ingin sekali melupakan mimpinya seperti saran dari teman-temannya. Tapi setiap kali ia melihat elang terbang, keinginannya semakin kuat. Setiap kali ia memikirkannya, membuat kepala pusing. Lebih baik aku pergi saja. Dog meninggalkan sarang. Salah satu teman Dog yang sudah terbangun sempat memanggilnya. Dog, mau kemana? Tanpa menoleh, Dog berlalu sambil melambaikan tangan. Jalan-jalan. Di tengah perjalanan, Dog melihat Katak. Katak itu sedang memantau keadaan sekitar dari atas batu di pinggir rawa. Dog ingin menyapanya. Katak memberi isyarat agar Dog tidak berisik. Tak berapa lama kemudian, Katak melompat sambil menjulurkan lidah. Hup! Katak berhasil menangkap seekor capung kecil, lalu mendarat dengan mulus di atas selembar daun teratai di permukaan rawa. Kemudian kembali ke batu semula untuk menikmati santapan lezat yang baru ia tangkap. Dog kagum dan bertepuk tangan. Bagaimana kau bisa melakukannya? Katak pura-pura tidak mendengar. Hah? Apa? Astaga, maksudku, bagaimana kau bisa terbang seperti itu? Terbang? Tidak, aku hanya melompat. Bagaimana kau bisa melakukannya? Kau bisa mengajariku? Apa untungnya buatku? Tidak ada, jawab Dog. Tapi kau bisa berbuat baik dengan mengajariku. Dog menceritakan keinginannya yang bisa terbang, mimpinya yang selama ini ia pendam. Mendengar kegigihan Dog yang tidak pernah menyerah meskipun dianggap mustahil oleh yang lain, Katak pun bersedia mengajarinya. Ia menjelaskan bahwa yang baru saja ia lakukan hanya melayang beberapa saat di udara. Lompatan itu terjadi karena ada dorongan. Kau perlu dorong tubuhmu kuat-kuat dengan dua kaki di belakang. Kau bisa melakukannya? Tanpa aba-aba, Dog langsung melompat. Ia menggunakan tumpuan dua kaki belakang seperti yang dijelaskan oleh Katak. Namun, lompatan itu tidak terlalu bagus, tidak seperti Katak melompat. Ternyata aku memang tidak bisa. Tidak apa-apa, kau sudah mencoba dan berusaha. Sebelum berpisah, Katak memberi syarat agar Dog mendatangi ayah. Setauku, ayah punya sayap. Mungkin ayah bisa terbang. Setelah sampai di tempat ayah, Dog menceritakan keinginannya. Ayah menghargai cita-cita Dog. Lalu ayah mengambil selembar daun kering dan meminta Dog untuk menariknya. Intinya sama-sama terbang, kan? Kata ayah. Pegang yang kuat. Ayah melempar daun. Wush. Dog dapat merasakan bagaimana bisa terbang. Tapi setelah mendarat,
Dak mengembalikan daun kering itu kepada ayam. Bukan seperti ini yang kuharapkan. Aku ingin terbang lebih tinggi. Lagi pula, aku tidak mungkin membawa daun kering ini selamanya. Dak memutuskan kembali kepada koloninya. Sebelum sampai di sananya, Dak bertemu dengan burung kenari. Burung itu tampak terburu-buru meninggalkan sarangnya yang ada di atas pohon. Ia tak sempat menyapa tamunya yang baru datang. Dak sedikit kecewa. Ya, padahal aku ingin belajar terbang darinya. Dak bermaksud menunggu kenari di sarangnya. Ia naik ke atas pohon. Lalu Dak terkejut karena burung kenari meninggalkan telur-telurnya begitu saja di dalam sarang. Ceroboh sekali, kata Dak. Sambil menunggu Dak beristirahat di sana. Tak berapa lama kemudian ada suara berdesis. Ada seekor ular mendekat. Dak segera menutupi telur-telur itu dengan daun kering di sekitarnya. Lalu bersembunyi di baliknya. Dak mengintip dari balik daun. Dadanya berdetak kencang. Duk, duk, duk. Untung saja ular itu hanya lewat. Dak senang karena kenari segera kembali. Sedang apa kau di sini? Aku sudah baca kabarmu di sini. Kalau tidak ada aku, telurmu pasti sudah dimakan ular. Ular, benarkah? Tentu saja. Maafkan aku. Tadi aku buru-buru meninggalkan sarang. Takut hari semakin gelap. Biasanya malam-malam aku lapar. Aku pergi mencari persediaan makanan. Sebagai ucapan terima kasih, apa yang bisa aku lakukan? Ajari aku terbang, kata Dak. Terbang? Hari semakin gelap. Bagaimana kalau besok saja? Boleh juga, tapi aku menginap di sini ya. Telur-telurmu hangat. Keesokan harinya, Dak sudah berada di punggung kenari. Burung itu membawanya terbang tinggi, meliuk-liuk di antara pepohonan. Dak dapat merasakan hembusan angin yang menerpa tubuhnya. Ternyata seperti ini ya rasanya terbang. Memangnya seperti apa? Biasa saja kan? Dak hanya tersenyum. Ia bangga bisa mewujudkan salah satu mimpinya yang dianggap mustahil oleh yang lain. Sekian dongeng yang saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.